Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, selamat bergabung kembali di Ahmad Fauzi Baihaqi. Jangan lupa kita sambil santai, kita ngopi-ngopi sejenak. Oke, saya akan mengabarkan yang terbaru bahwasanya ternyata Miss Hilger ini tidak dapat diturunkan pada saat melawan Jepang maupun melawan Arab Saudi karena klub dari FC20 ini tidak mengizinkan Miss Hilger ini memperkuat negaranya karena dalam kondisi cedera hamstring. Kita tahu sendiri Miss Hilger ini ditackle dengan sangat keras oleh pemain Ajax Amsterdam pada menit 84 dan akhirnya Miss Hilger itu ditarik keluar. Makanya FC20 ini tidak mengizinkan, takutnya terjadi kenapa-napa pada saat melawan Arab Saudi dan juga Jepang di GBK. Makanya pasti Miss Hilger itu tidak dapat dimainkan seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan pertandingan-pertandingan terakhir yang terakhir kali dijalankan oleh penggawa-penggawa timnas Indonesia dari kiper sampai penyerang. Di bagian penjaga gawang ada Martin Paes. Ya, Martin Paes ini udah pasti menurut saya akan dimainkan. Terakhir kali dia main itu di MLS itu ternyata udah nggak dimainkan lagi setelah pertandingan melawan Cina, dan itu adalah pertandingan terakhir Martin Paes ya dalam karir sepak bolanya. Dan tentunya mudah-mudahan lawan Jepang nanti walaupun dia sudah hampir 1 bulan gak main tetap masih dalam performa terbaiknya, karena lawan Jepang kita tahu sendiri ya ancamannya cukup signifikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke area bertahan. Di sini ada Jai Ijes yang pertama. Jai Ijes ini terakhir melawan Parma ya, kalah yaitu dengan skor 21 bukan 21, dengan skor 21 ya, kalah. Jai Ijes sempat unggul terlebih dahulu namun kalah ya. Peringkatnya ini Venezia ada di peringkat ke-20 atau peringkat juru kunci. Terus ada Justin Hubner yang kemungkinan akan dimainkan juga. Ada Justin Hubner. Ini Justin Hubner ini selalu tidak diberi kesempatan bermain oleh timnya, yaitu Wolverhampton Wanderers usia 21. Mudah-mudahan performanya tetap dalam keadaan performa yang terbaik sehingga lawan Jepang nanti dalam kualitas yang terbaik yang dimiliki oleh Justin Hubner. Selanjutnya ada Rizky Ridho. Rizky Ridho ini selalu dimainkan oleh Persija Jakarta ya. Terakhir kali main itu lawan Madura United, menang 4-1 ya, dan Rizky Ridho ini membuat 1 assist ya untuk Persija Jakarta seperti itu. Untuk selanjutnya ada Kevin Dick, pemain anyar kita ya, yang baru saja dinaturalisasi dengan begitu cepat, perpindahan asosiasi dan sumpah WNI-nya itu, dan akhirnya bisa dipastikan bermain melawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi. Ini Kevin Dick ini selalu dimainkan oleh FC Copenhagen di Liga Denmark. Terakhir kali main itu main full 90 menit, imbang 1-1 melawan tim peringkat 1 yaitu Aarhus, dan peringkat 2-nya adalah Copenhagen. Selanjutnya ada yang pasti dimainkan juga kemungkinan adalah Calvin Verdonk. Ini selalu menjadi starter bersama Nijmegen di Liga Belanda. 2 pertandingan terakhir dia clean sheet dan melawan Groningen dan juga melawan Walwijk menang 3-0. Itu untuk Calvin Verdonk. Dan untuk Sandy Walsh ini selalu di bangku cadangkan ya oleh KV Mechelen di Liga Belgia, karena memang terakhir dia membela Indonesia pada saat melawan Bahrain itu dalam kondisi cedera seperti itu. Makanya di klubnya itu di Liga Belgia hanya dijadikan pemain cadangan seperti itu. Selanjutnya ada Miss Hilger. Tadi ya kita udah tahu Miss Hilger nggak akan main. Selanjutnya ada Saint Patinama, Pratama Arhan, Jordi Amat, dan juga Muhammad Ferrari. Kemungkinan dimainkan oleh Coach Shin kecil ya, seperti itu. Selanjutnya di bagian gelandang ada Yance Sayuri. Nah, Yance Sayuri ini terlihat di menit-menit akhir pada saat melawan Persita Tangerang terlihat seperti cedera. Mudah-mudahan dalam kondisi baik di tanggal 15 esok dan di tanggal 20 melawan Arab Saudi. Ada juga Yakob Sayuri. Yakob Sayuri ini pertandingan terakhir melawan Persita Tangerang mencetak gol di menit ke-5 itu, dan dia bermain selama 74 menit ya. Selanjutnya di tengah lagi ada Tom Haye. Tom Haye ini di Almere City, di Eredivisie selalu dimainkan oleh Almere City. Cuman memang Almere City ini
klubnya selalu kalah ya dalam 3 pertandingan terakhir, sehingga Almere City berada di peringkat 2 terbawah klasemen sementara Liga Belanda seperti itu. Namun kehadiran Tom Haye sangat diperlukan karena dengan julukannya The Professor ya, saya sangat menantikan umpan-umpan yang cemerlang dari Tom Haye seperti itu. Untuk Ivar Jenner, nah Ivar Jenner ini sangat disayangkan ya karena mendapatkan akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain dan juga Cina, makanya dia melawan Jepang ini nggak akan dimainkan karena mendapat akumulasi kartu kuning. Mudah-mudahan penggantinya sepadan dengan Van Gerer. Untuk Nathan Choaon ini selalu masuk line up ya, jadi masuk line up aja, cuman nggak pernah dimainkan oleh klub divisi Championship Inggris yaitu Swansea City seperti itu. Lalu ada Ragnar Oratmangun. Ini terakhir kali main bersama FC Dender di Liga Belgia, bermain 77 menit dan imbang melawan Leuven seperti itu. Untuk Marcelino Ferdinand ini 2 pertandingan terakhir masuk line up, sangat bagus, cuman tidak dimainkan oleh Oxford United seperti itu. Selanjutnya ada Rigi Kambuaya, terakhir main kalah 1-0 melawan Borneo FC, kemungkinan potensinya kecil untuk dimainkan melawan Jepang. Lalu ada Witan Sulaiman, terakhir main lawan Madura United menang 4-1, hanya bermain 16 menit. Ada Egy Maulana Fikri juga kalah lawan Borneo FC 1-0 ya. Lalu ada Eliano Render ya, di bangku cadangkan oleh Petswold di pertandingan terakhir melawan Sitar. Sitar ini klub terakhir dari Ragnar Oratmangun seperti itu. Nah, untuk lini depan kita tahu ada Rafael Strijk. Ini dia pindah ke Liga Australia, bermain bersama Brisbane Roar ya, mencetak 1 gol dari 3 pertandingan. Namun klub tersebut berada di papan bawah. Mudah-mudahan performanya tetap baik. Lalu ada Ramadan Sananta, terakhir main kalah lawan PSS Sleman. Dan ada yang terakhir striker kita, Hoki Caraka ya, ini selalu dimainkan oleh PSS Sleman, mencetak 3 gol dan 1 assist bagi PSS Sleman selama kurang lebih 10 pertandingan di BRI Liga 1. Ini sepertinya Hoki Caraka harus diberi kesempatan bermain, karena kalau dilihat secara fisik dia lebih kuat, lebih kekar dan lebih matang dalam beberapa pertandingan terakhir dibandingkan dengan Rafael Strijk. Tapi bukan berarti saya mengucilkan Rafael Strijk ya, tetap Rafael Strijk bagus, cuman memang perlu pemain muda kita ini seperti Hoki Caraka diberi menit bermain oleh Sintayong seperti itu. Mudah-mudahan orang yang tidak diduga-duga dapat memecah kebuntuan Hoki Caraka nih ya, jangan sampai dia selalu dibawa-bawa terus tapi nggak pernah dimainin gitu. Tapi kasihlah waktu menit bermain ya, 2 menit, 3 menit atau 5 menit atau 1 menit seperti itu. Yang penting dia pernah merasakan bermain, sehingga mental dia sebagai seorang pemain terutama striker itu selalu meningkat. Apalagi terakhir yang kicauan dari Hoki Caraka sangat ingin bermain melawan Jepang dan bertarung bersama bek-bek tangguh asal Jepang yang bermain di Eropa. Oke, demikian dari saya. Itulah pertandingan-pertandingan terakhir para pemain kita ya, timnas Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan lawan Jepang nanti bisa meraih poin. Intinya kalau ingin mau mendapatkan poin, jangan sampai kita membuat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tim kita sendiri, maupun kesalahan itu sangat kecil. Kita harus minimalisir, kalau bisa nggak ada yang namanya kesalahan seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.